Kembali lagi bersama gue, Roland Roy Hakiki. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal menuturkan tentang bagaimana menjadi orang yang bodoh amat. Bodoh amat? Apa sebenarnya bodoh amat? Apakah harus memiliki sifat bodoh amat? Apakah sifat bodoh amat itu buruk? Apakah kita harus menerapkan sikap bodoh amat? Dan kapan saja kita harus menerapkan sikap ini? Banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak gue mengenai bodoh amat sebelumnya, sehingga gue berpikir keras bertahun-tahun membangun mental bodoh amat yang tinggi. Dan pada kali ini membuat gue berniat untuk menuturkan bagaimana menjadi orang yang bodoh amat kepada teman-teman semua. Bodoh amat adalah perasaan yang secara sadar kita lakukan atau kita terapkan dalam menghadapi sesuatu. Tidak semata-mata tentang orang di sekitar, tapi ada banyak hal yang kadang kita berpikir bodoh amat itu perlu dan harus. Membangun karakter bodoh amat terlebih untuk menghadapi sifat orang-orang di sekitar kita yang banyak omongannya yang menyakitkan, menjatuhkan, menghina, mengejek, dan banyak lagi adalah hal yang gampang-gampang susah. Susahnya karena kita benar-benar harus memplot pikiran kita agar berhenti memikirkan hal tersebut dan memilih ambil sisi positif dari ucapan orang sekitar kita. Dan ini tidak bisa dalam waktu yang singkat. Namun gampangnya adalah kita bisa langsung tidak peduli saja sama ucapan orang yang semena-mena kepada kita, berbekal pemikiran kita yang gak mau ribet. Lalu bagaimana kita membangun karakter bodoh amat ini? Ya, bodoh amat identik dengan tidak peduli. Rasa tidak peduli ini bukan mengarah ke hal bersosial, tapi lebih ke mendefense diri dari perasaan yang akan membuat kita sakit. Dan bodoh amat ini didasari dari pikiran. Kita harus benar-benar bisa mengendalikan pikiran kita agar yang kadang berkecamuk antara emosi, egois, dan sabar saat kita mendapat serangan dari luar berupa ucapan orang yang menyakiti perasaan kita. Kita harus berpikir positif mengenai semua hal yang terjadi. Kita harus berpandangan luas dengan perspektif yang berbeda-beda. Jangan hanya dari satu sisi. Kita harus lebih banyak bersyukur akan kekurangan kita, karena kita mutlak tidak sempurna. Kita harus bisa mengedepankan pikiran yang gini di kepala kita. Kayak biarin aja deh. Yaudah sih gak apa-apa. Santai aja. Atau namanya juga manusia. Terserah dia aja deh. Sebenarnya ada banyak ucapan singkat tapi bermakna besar yang bisa kita munculkan dalam pikiran kita secepat mungkin untuk menghalau perasaan sakit hati dalam diri kita sendiri dan menjadi lebih tegar, sehingga lama-kelamaan kita secara tidak sadar membentuk karakter bodoh amat yang begitu penting dalam menghadapi ucapan atau stigma orang lain terhadap kita. Poin utamanya yaitu kita harus menanamkan pemikiran bahwa kita tidak bisa mengkontrol ucapan, pikiran, dan stigma orang lain agar sama dengan yang kita harapkan. Karena hal itu sangat sulit. Suatu hal yang benar-benar gak gampang untuk mengatur pola pikir orang lain. Tapi dengan tertanamnya pemikiran ini dalam hati kita semakin mudah menerima argumen orang lain dengan lapang dada, karena kita sudah memiliki fondasi dalam menghadapinya. Karena kita memang tidak bisa memaksa orang lain harus berpikir sama dengan yang kita pikirkan, maka dari kita sendiri yang menanamkan pemikiran berbeda untuk mengatasi pikiran orang yang lain yang sulit diharapkan sama dengan pemikiran diri kita sendiri. Bersifat bodoh amat ini harus dan perlu pada kondisi yang
yang mengharuskan kita menerapkan sikap bodo amat. Karena itu akan membuat kita jauh lebih tenang dan tak terbebani masalah. Jika kita terlalu banyak berpikir atau kepikiran, ini akan berlarut-larut dan akan merusak pikiran, bahkan membuat raga kita terkena dampaknya. Kita bisa sakit, kita bisa lemah, kita menjadi lesu, dan sulit untuk fokus dalam melakukan sesuatu yang lebih penting ketimbang kita memikirkan hal yang belum tentu kebenarannya dan bahkan tidak jelas dari orang-orang yang mengatai kita. Teruslah berpikir positif. Ya, kita terus berpikir positif. Pandanglah segala sesuatu dari berbagai perspektif. Kita juga boleh memakai pengalaman kita jauh sebelumnya agar kita bisa mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi pada kita. Kemudian perdalam kekuatan mental kita agar semakin kuat. Teruslah belajar dan teruslah mencari jati diri yang sebenarnya agar kita bisa mematahkan argumen orang lain yang menjepit hati itu. Be a good person with your thing. Sekian, terima kasih.